Baik, pertanyaan selanjutnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf sebelumnya. Pertanyaannya adalah bagaimana menghadapi sifat arogan dan tidak ramah orang tua yang cenderung tidak disukai oleh tetangga atau masyarakat dan membuat orang enggan jamaah sholat ke masjid. Masjid sepi, sudah lebih 20 tahun tidak ada perkembangan. Bapak saya seorang imam masjid atau ustadz kampung. Saat berdakwah, intonasi bicaranya sangat tidak menyenangkan. Seakan-akan harus manut dan paham apa yang beliau sampaikan. Lalu kalau menasehati selalu dengan kata kasar dan sikap yang kasar pula. Saya sangat sedih dan menyayangkan hal itu, seakan-akan ilmunya tidak bermanfaat. Saya berharap bisa konsultasi banyak dengan Buya. Saya dan suami bercita-cita ingin ikut memakmurkan masjid. Mohon maaf saya ketinggalan streaming karena ikut membantu suami berkebun. Dan mohon maaf bagaimana cara bisa berkonsultasi dengan Buya. Bolehkah dengar rekaman suara? Kalau ditulis WhatsApp sepertinya tidak bisa mewakili semuanya. Masya Allah, terima kasih. Anda dan suami insya Allah penerus yang baik. Harapannya di situ. Sebab kekerasan orang, apalagi menganggap dirinya sebagai seorang ustadz, biasanya kakunya tidak ada tandingannya. Karena sesungguhnya ustadz nggak boleh semacam itu. Ustadz itu harus bijak. Ustadz itu harus menyikapi, bahkan pendidikan dari Nabi, kalau ada orang dinasihati itu nggak paham itu, jangan salahkan dia dong. Kita koreksi diri dong. Mestinya begitu. Nah, kunci makmurnya masjid, kunci sukses dakwah itu kan juga koreksi, bukan hanya sekedar ngoreksi orang saja. Menganggap orang lain keras kepala dan sebagainya. Tidak. Bisa saja kalimat kita yang kurang tertata, lembut, halus, atau mungkin perilaku kita kurang menarik, kan harus ke situ. Baik, paling tidak Anda dengan suami mendengar suara ini. Oke lah, siap-siaplah Anda untuk bisa menjadi penerus yang baik. Artinya apa? Bisa jadi suatu ketika orang tua Anda mengatakan, sudah teruskan saja. Anda yang jelas Anda aktif di masjid itu. Sambil Anda banyak komunikasi dengan masyarakat. Sambil meminta maaf dan sebagainya. Supaya nanti kata maaf Anda itu mewakili. Maksudnya Anda meminta maaf kepada mereka tentang sifat orang tua Anda yang mungkin menyakitkan mereka. Maka itu sebetulnya permintaan maaf Anda itu muqaddimah Anda membuka hati mereka untuk bisa ke masjid lagi. Seperti itu. Nah, dan semoga ini, kemudian setelah itu, Anda bisa saja mencoba untuk dengan berani, dengan penuh keberanian dan tata krama dan cinta, Anda sampaikan pada orang tua Anda. Anda pilih waktu yang tepat. Anda sampaikan pada orang tua Anda, mungkin dengan mengirim surat dan sebagainya. Anda bicara tentang kondisi panjang tentang perjalanan masjid yang Anda saksikan, kemudian apa yang ayah lakukan selama ini menjadikan orang lari dari masjid. Anda tulis dengan bahasa yang cantik, tapi mukadimahnya menarik. Bahasa ini adalah semata-mata kasih sayang saya kepada ayah. Ayah sebagai seorang guru, ayah seorang ini tentu ilmu lebih banyak dari saya, akan tapi saya mengamati ayah. Dengan harapan bahasanya, dengan ilmu ayah, semangat ayah, jika digabungkan dengan cara ini niscaya luar biasa. Anda sampaikan begitu. Nah, jadi kalau langsung berat karena urusan ayah. Apalagi yang sudah lama ngurusi masjid. Dan memang kan makruh sebetulnya kita berjamaah dengan orang yang kita tidak suka kepadanya itu. Sebenarnya makruh jadinya. Karena apa? Orang sholat di belakangnya dumel ya. Gak khusus. Begitu. Jadi sebaiknya ya kalau memang bisa orang tua Anda suruh mundur ya mundur. Cuman kan gak gampang. Jadi kalau bisa mundur nanti semuanya menggantikannya. Anda dan suami Anda menggantikan dengan cara yang baik. Tapi kalau masih tetap di situ, maka suami Anda dan Anda yang mewakili untuk bisa berlemah lembut dengan masyarakat yang selama ini mungkin terluka, tersakiti. Atau kecewa dengan keberadaan orang tua Anda. Kemudian di sisi lain, Anda coba bangun komunikasi yang baik kepada orang tua Anda. Dan setelah memohon ampun kepada Allah, minta kepada Allah ya, Anda kirim surat kepada orang tua, tahajud dulu tengah malam, sholat malam, mohon, kemudian besok Anda kirim surat. Yang isinya surat cinta tadi. Insya Allah kalau memang betul-betul akan sadar dia orang ahli iman. Hanya bisa saja begitu loh ya. Kita menemukanlah orang dengan perilakunya kasar sebenarnya rupanya tidak menyadari kalau dia itu perilakunya salah. Karena apa? Dia fokus ke yang lainnya. Ada orang itu ingin ke sana mencari sesuatu ya. Nggak sadar kalau nyenggol orang lain. Kan begitu. Mungkin ayahanda Anda itu terlalu fokus kepada satu hal, lupa bahwasanya dia harus memperhatikan perasaan orang di kiri kanan. Sehingga mungkin fokus harus jamaah, tapi ngomongnya kasar. Orang lari dari jamaah. Bisa saja seperti itu.
Semuanya serba mungkin, maka berusahalah dan berusahalah, kuatkan niat Anda, semakin solid, semakin sepakat dengan suami Anda, untuk bisa membangun di situ. Istimewa Anda insya Allah. Untuk itu konsultasi ada waktu. Bisa melalui WhatsApp, kemudian nomor itu bisa. Sambungkan WhatsApp, nanti akan kami jawab. AB. Soal jawab. Anda bertanya akan kami jawab nanti insya Allah. Secara langsung. Allah alam bisawab. Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.